nggak salah dengar kok. Sebentar lagi akan ada pernikahan. 3 pernikahan sekaligus. 3? Ya. Yang pertama, kakak calon menantu saya. Sebab Denny tidak mau menikah kalau kakaknya tidak nikah lebih dulu. Denny? Ya, Denny. Ya, setelah itu dia dengan Tria. Dan yang ketiga, kita. Mas, saya boleh nggak kenal sama calon menantu Mas? Saya rasa jangan. Dia itu cerdas dan punya feeling sangat peka sekali. Saya khawatir dia curiga melihat kamu di sini. Kalau sekedar kepingin tahu, boleh. Saya akan ajak kamu, oke? Oke. Itu dia, yang bernama Denny, calon menantu saya. Itu yang deket Ria. Jalan yuk. Jalan. Iya. Tapi saya mesti ngomong. Nggak usah, nggak apa-apa, Ria. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sabar nih. Udah ikutin aja deh. Ntar tolong bilangin papa saya ya. Oh baik mbak, iya. Makasih ya. Iya. Dah. Aduh, nggak tahu Mas, kepala saya tiba-tiba pusing, pengen muntah. Bagaimana kalau sekarang kamu saya antar ke dokter? Nggak usah Mas. Saya nggak apa-apa, kok cuma nggak enak badan dikit. Ntar lagi juga sembuh. Lagi pula nanti kalau dilihat sama Denny calon menantu Mas bisa berabe kan. Mas, menantunya oke juga kok. Terima kasih. Mas, saya pulang dulu ya. Oke, tapi ingat, kamu harus hati-hati ya. Dan kalau keluar jangan di jalan tempat yang biasa, di pintu yang kedua, oke? Oke. Hati-hati sayang ya. Dulu saya anggap si Bobby keparat itu adalah duri di kantor Handinata. Saya pikir setelah duri itu dicabut, semuanya akan berjalan dengan mulus. Tapi sekarang ternyata ada duri yang lebih besar lagi, Tante. Siapa dia, Anita? Denny. Kenapa bingung, Anita? Dulu kita memakai cara agar Bobby dipecat dari kantor Hadinata. Kita pun akan memakai cara yang sama untuk anak ingusan itu. Nggak mungkin, Tante. Kita tidak mungkin bisa mempergunakan cara yang sama. Tante tahu siapa Denny itu? Denny adalah calon menantunya Handinata. Yang selama ini selalu dibicarakan oleh dia. Untuk saat ini memang kamu belum bisa ikut campur terlalu jauh urusan keluarga Handinata. Tapi setelah kamu menikah dan menjadi istri sahnya dia, kamu bisa langsung membatalkan rencana pernikahan anaknya Handinata dengan si gembel itu. Nggak mungkin, Tante. Handinata tidak akan mau menikahi saya sebelum anaknya kawin dengan si Denny itu. Kamu bilang kan sama Handinata kalau kamu pusing dan muntah-muntah. Ya. Apa Handinata tanya sama kamu, kenapa kamu pusing dan muntah-muntah? Maksud Tante, saya harus bilang pada Handinata bahwa saya pusing-pusing dan mau muntah karena saya hamil.
Itu cara yang paling kuno, Anita. Tapi itu adalah salah satu cara yang sering berhasil untuk menarik laki-laki ke penghulu. Kayaknya pernah lihat deh. Ya nggak sih? Kamu kenal nggak sama tuh orang? Itu karyawan kantor dulu. Oh iya. Ingat. Masuk yuk. Ntar dulu. Aku mau kasih tahu dia dulu undangan pernikahan kita. Ya, Aku tapi duluan ya. Pengen ke WC. ya udah. Nanti telepon ya. Ya. Kita udah lama nggak ketemu ya. Anda sekarang boleh kaget. Dulu Anda larang saya dekat dengan anak Anda. Tapi sekarang, dibandingkan dengan calon mertua saya, Anda nggak ada apa-apanya. Bahkan saya sangat berterima kasih sekali. Karena gara-gara Anda, hidup saya jadi lebih baik. Jauh lebih baik dari kehidupan Anda sekarang. Saya tidak punya waktu untuk berkelahi dengan gembel. Ada apa sih, Bob? Saya bersumpah, suatu saat dia akan bikin bertekuk lutut di hadapan saya. Kenapa sih, Bob? Anak bajingan itu sudah besar kepala. Karena dia merasa akan menikah dengan anak bos. Saya sumpahin, semoga dia tidak akan selamat. Bobby, tidak baik mendoakan jelek pada orang lain. Apalagi dia itu mau menikah. Lebih baik kita mendoakan mereka supaya mereka bahagia. Apa kamu bilang? Saya harus mendoakan dia baik-baik, sementara dia sendiri sudah menghina saya. Hah? Kamu pikir dia itu siapa? Hah? Dia bukan anak kita. Dan dia bukan siapa-siapa kita. Asal kamu tahu, dia tidak punya hak untuk didoain supaya dia baik-baik. Tidak punya hak dia. Bobby, kalau kita panjatkan doa yang baik untuk orang lain dengan tulus, insya Allah Tuhan akan memberi kebaikan pada kita. Gak ada, makanya dari tadi aku nyari lagi minta tolong banyak ngeliatin ke belakang. Oh, aku mau cari ini dulu ya, sandwich dulu apa soalnya. Ya udah, aku tolong bersihin juga ya. Ya, ntar ya.
Mel, bentar ya. Gue mau nyamperin Denny dulu. Bentar ya. Lo kok masih di sini? Katanya mau nyari makanan. Baju yang Tria cari udah nggak ada. Kita jalan lagi yuk. Sekalian cari makanan aja. Gue ngerti perasaan lo, Mit. Tapi mendingan lo lupain aja deh. Udah lah, yuk. Selamat malam. Selamat malam. Mitanya ada? Ada. Kebetulan mereka lagi ngobrol. Silakan masuk. Makasih. Kamu udah minum obat? Udah gak pusing lagi? Selamat malam, Tante. Ferdinand, selamat malam. Selamat malam, Mita. Kasih selamat dong sama aku. Aku kan ulang tahun hari ini. Selamat ya. Selamat ya, Fer. Makasih. Silakan duduk, silakan. Mau minum apa? Apa aja, Tante? Bi, tolong Bi airnya, Bi. Mit, di hari ulang tahunku ini, aku meminta maaf sama kamu. Selama ini aku kelewat GR. Aku mengira kamu suka sama aku. Tapi kamu adalah sahabat yang paling baik. Ya syukur kalau kamu nyadar, Fer. Gimana kalau kita ngerayain persahabatan kita? Sekalian ngerayain hari ulang tahunku. Aku traktir kamu makan malam. Tante setuju. Kamu kan juga bisa refreshing, Mit. Bisa melepaskan kekesalan kamu dan konsentrasi belajar kamu bisa kembali. Ayolah, Mit. Iya, kamu ini mikir apa lagi sih? Kamu jangan terus sedih begini dong, sayang. Kamu harus bisa membuka diri, terima kenyataan, dan kamu harus bisa melepaskan kekesalan kamu. Oke. Tapi kamu harus janji sebelum jam 11 saya udah nyampe rumah. Aku janji. Tante mau kan jadi saksi? Saya ganti baju dulu ya. Fer, kamu kan sekarang sudah jadi sahabatnya Mita. Bagaimana kalau Tante minta tolong sama kamu? Boleh nggak? Boleh, Tante. Tante minta kamu untuk membujuk Mita agar bisa menerima lamarannya seorang dokter. Bisa kan? Boleh, Tante. Tolong ya, Fer ya. Sebentar ya, Fer. Ada telepon. Sebentar ya. Jangan mimpi Mita akan jadi milik dokter itu. Karena malam ini dia akan jadi milikku. Gimana? Masih pusing? Ya, perasaan pusing sama mualnya cuman dari pagi sampai siang, Mas. Aneh. Tapi sudah periksa ke dokter? Tapi dokter bilang itu sih nggak aneh. Dia bilang ini cuma gejala umum di awal kehamilan. Pokoknya mulai sekarang, Mas akan saya panggil Papa. Dan Papa harus manggil saya Mama. Pa, kok diam aja sih? Papa nggak bahagia Mama memberikan anak hasil buah cinta kita. Saya bahagia. Sangat bahagia. Cuma saya agak kaget. Karena ini terasa terlalu cepat. Terlalu cepat bagaimana sih, Pak? Kita kan sudah lama saling mencintai. Pokoknya mulai saat ini Papa harus membuka tabungan pendidikan buat anak kita. Mama mau supaya dia sekolah di luar negeri. Papa mau kan? Iya. Pa, Mama boleh tanya sesuatu nggak? Apa? Menurut Papa,
bagaimana calon menantu anak kita Tria? Dia anak baik. Karena itu saya mau dia jadi menantu saya. Soalnya tadi waktu Mama lihat dari kantor, sepertinya Mama pernah lihat dia lagi mesra-mesraan sama perempuan lain, Pak. Kita mau kemana sih, Fer? Kamu udah pernah makan sate rusa belum? Belum. Kita mau ke sana. Oh. Wah, Aduh, kenapa sih, Fer? nggak tahu biasanya nggak begini. Aduh. Kenapa sih, Fer? Mesinnya panas. Terus gimana dong? Aku lihat dulu deh. Nggak apa-apa. Kayaknya air radiatornya habis. Terus gimana? Aduh, di mana ya cari airnya? Aku bawa air. Ada? Oh my god, Kenapa lagi? habis lagi airnya. Ya ampun, Fer, terus gimana? Kita nggak mungkin dong nyari warung-warung kan? Gimana dong? Tenang aja. Kamu tunggu sini ya. Aku cari air. Ya. Cepet ya. Iya. Mita mana ya? Masih mengurung diri di kamar? Mita lagi pergi sama Ferdinand makan malam. Katanya Ferdinand hari ini ulang tahun.
bisa ada di sini? Kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa, Dok. Terus kenapa? Jadi tadi tuh saya sebenarnya ikut sama teman saya. Teman kamu mana? Oh, Ferdinand mana ya? Kalau dia nggak ada, biar saya antar pulang. Fer, Kamu kenapa, Mit? Tadi ada orang berusaha menculik dia. Hah? Yang benar? Hah? Mana dia? Mana orangnya? Hah? Dia sudah kabur. Bagaimana mungkin kamu bisa meninggalkan seorang wanita di tempat yang sepi seperti ini? Tadi mobil aku mogok, terus aku cari air. Ya udah, makasih ya. Ya. Ayo, Met. Apa kamu tidak dengar Mita teriak-teriak? Hah? Dengar Om, tapi saya jauh dan tempat itu gelap. Goblok! apa-apaan sih nih? Ini pelajaran buat dia karena dia tidak bisa menjaga kamu. Saya nggak butuh simpati dari kamu. Maafkan atas kejadian ini, Tante. Sudah semuanya. Yang penting kan Mita selamat. Untuk kali ini, kamu boleh selamat karena si brengsek itu. Tapi awas lain kali, kamu tak akan lepas dari genggamanku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani menampar anak saya? Apa kamu lupa? Semua rencana busuk kamu dan juga masa depan kamu ada di tangan saya. Ngerti? Tunggu dulu. Biar saya jelaskan dulu permasalahannya. Apa yang perlu diperjelas? Semua sudah jelas, semuanya. Oh ya, jadi kamu pikir saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan Ferdinand terhadap Mita? Hah? Bukan tidak mungkin kan kalau ini adalah bagian dari rekayasa kamu? Ini yang paling benci dalam hidup saya. Ini yang paling saya benci. Saya tidak suka diancam. Ngerti nggak kamu? Sekali lagi kamu sentuh anak saya, kamu saya habisi dan semua rahasia kamu akan saya bongkar. Ngerti? Oke. Sekarang kamu dengar dulu penjelasan saya. Saya tidak masalah Ferdinand memperkosa Mita, karena saya juga tidak suka dengan keras kepala Mita. Tetapi saya tetap harus menampar dia, karena ini bagian dari sandiwara, supaya kedok saya sendiri tidak terbuka. Iya kan? Baik-baik aja kan? Iya. Papa kamu nggak tahu kan? Nggak tahu kok. Ya udah. Pak, stasiun ya Pak ya? Iya. Pak, Non Prati pergi, Pak. Nggak ada di kamarnya. Yang benar kamu kalau ngomong. Apa sudah dicek di kamar mandi atau di halaman belakang? Nggak ada, Pak. Non Prati kabur. Ini saya temukan surat, Pak. Di kaca riasnya, ditempel, Pak. Untuk Mama tersayang, maafkan Nanda ya. Nanda terpaksa mengambil jalan ini, Ma. Tapi Mama nggak usah bingung. Nanda akan menjaga diri Nanda. Dan Nanda janji akan selalu menghubungi Mama. Dari anak Mama tersayang, Nanda. Ya, sebentar. Di mana anak saya? Saya tidak tahu, Pak. Bohong! Priti! Pak! Priti! Dia tidak ada di sini.
Kamu pikir dengan menunjukkan surat ini, lantas saya akan percaya? Di mana kamu sembunyikan anak saya? Kamu sengaja menyuruh anak kamu untuk menculik anak saya. Demi Allah, Pak. Saya tidak tahu di mana anak Bapak. Saya juga tidak tahu kemana perginya anak saya. Kamu kira dengan menyebut nama Tuhan, lantas saya akan percaya? Hah? Saya benar-benar tidak tahu kemana perginya mereka, Pak. Hei, dengar. Saya akan lapor ke polisi. Saya akan menyuruh polisi untuk menjebloskan anak kamu ke dalam penjara. Saya minta kejujuran kamu sekali lagi. Karena ini menyangkut masa depan Tria. Saya terpaksa menanyakan hal ini berulang kali. Karena ada seorang melihat kamu mesra dengan gadis lain. Apapun itu, Pak. Sekarang ini dalam hidup saya cuma ada Tria. Dan saya nggak punya hubungan apa-apa sama gadis lain. Lalu, bagaimana tanggapan kamu tentang laporan yang saya terima dan tentang hubungan kamu dengan gadis itu? Kalau itu mungkin aja orang bisa salah lihat, Pak. Atau mungkin dia ngelihat orang yang mirip sama saya. Kemungkinan itu kan bisa aja terjadi. Halo? Halo, Mas. Mas sudah bicara sama anak itu? Sudah. Sebentar ya. Silakan kamu kembali ke ruangan kamu. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Sorry. Saya barusan menyuruh Denny kembali ke ruangannya. Saya baru saja bicara. Dia bilang tidak ada gadis lain di hatinya selain Tria. Jadi Mas percaya pada omongannya dia? Saya tidak punya bukti untuk tidak percaya, sayang. Bukti? Bukti apa lagi sih, Mas? Saya kan sudah bilang kalau saya melihat dia sedang bermesraan dengan perempuan lain. Masa Mas nggak percaya sih sama saya? Bukannya saya nggak percaya, sayang. Tapi masalahnya, mungkin kamu salah lihat. Atau orang yang kamu lihat itu orang yang mirip sama dengan Denny. Mas, mana ada pencuri yang mau ngaku sih? Mas tuh harus hati-hati. Karena ini kan menyangkut masa depan anak kita, Tria. Iya. Tapi saya yakin Denny itu anak baik, bukan playboy. Lagi pula, bukan dia yang menggoda Tria, tapi Tria yang mengejar-kejar dia. Kamu tenang-tenang saja deh, sayang, oke? Ya sudahlah, terserah Mas. Pokoknya kalau nanti sampai terjadi apa-apa, saya nggak mau tahu. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya bilang pada Mas. Bye. Gimana Anita? Hadinata sudah bicara dengan anak brengsek itu? Dia bilang sih sudah. Lalu kenapa? Si anak setan itu bilang pada Handinata. Mungkin yang lapor pada Handinata itu salah lihat. Dan gobloknya, si Handinata itu lebih percaya pada si setan kecil itu daripada sama saya. Lalu berarti si Handinata akan tetap mengawinkan anaknya dengan anak brengsek itu? Kalau dia sampai kawin dengan Tria, semua rencana kita bisa berantakan, Tante. Dan saya pasti tidak akan berani muncul di kantor Handinata lagi. Aduh, kita harus bagaimana dong, Tante?
kita akan bom si Hadinata. Bom? Tante? Kamu jangan berpikir tentang bom yang ada di koran-koran. Tapi ini bom yang akan menghancurkan, tapi tidak akan merusak lingkungan. Bagaimana caranya, Tante? Kita kan masih punya foto kamu sedang bermesraan dengan Hadinata. Nah, kita akan kirim foto itu ke rumahnya. Setelah itu, Tante yakin pasti akan terjadi ledakan yang sangat besar. Istrinya akan mengamuk dan langsung meminta cerai dari Hadinata. Otomatis pernikahan anak itu akan tertunda. Dan di saat itu kamu bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu desak terus Hadinata untuk menikahi kamu. Setelah kamu menjadi istri sahnya dia, kamu baru bisa mengatur semuanya. Bagaimana, Anita? Itu ide yang sangat cemerlang. Setelah kamu menikah, baru Mama merasa plong. Kewajiban Mama membesarkan kamu tuntas sudah. Ya tapi Mama tetap sayang dong sama Tria. Ya iya dong. Kamu kan darah daging Mama. Bedanya sekarang kamu sudah ada yang jaga. Setelah itu Mama mau umroh, terus naik haji. Ya ampun, udah jam 12. Dia tuh ada janji sama Denny. Dia mau nganterin mobil Tria dari bengkel sekalian makan siang di mall. Tia pergi dulu ya, Ma ya. Nih Mama. Hati-hati sayang. Denny! Dan Ya, kenapa? Kamu mau manggil polisi lagi? Atau mungkin kamu mau lihat saya di penjara? enggak, Den. Saya kesini cuma mau minta maaf sama kamu. Minta maaf karena selama ini hati saya telah dibutakan oleh fitnahnya si Andri. Dan karena saya buta itulah makanya saya nggak mendengarkan kamu ataupun Kak Ina untuk menjelaskan semuanya, Den. Terus kamu mau apa? Saya mau supaya kita bisa balik lagi kayak dulu. Maaf, Min, semuanya udah terlambat. Saya tahu kamu emang masih marah sama saya. Tapi dan saya mau menerima apapun hukumannya. Apapun dan supaya kamu bisa balik lagi sama saya. Saya sih nggak marah sama kamu. Yang menjadi masa lalu udah lupain aja. Sekarang ini saya cuma pengen menata masa depan saya. Itu aja. Den, Denny jangan tinggalin saya dong, Den. Saya sayang sama kamu, Den.
Thank you.